Shalom pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Amin. Pada saat ini kita akan membahas tentang topik yang luar biasa, Pak. Ya, bersama dengan saya Gusti Afi, bersama dengan pendeta Yani Kastanya. Kita akan membahas mengenai tentang bunuh diri, Pak. Waduh, seru topiknya, bunuh diri. Iya. Topik yang luar biasa, apa yang dikatakan Alkitab mengenai soal bunuh diri. Iya. Iya. Jadi Bagaimana? kita harus mulai dengan perkataan yang seperti yang Saudara Afi katakan tadi. Apa baik-baik saja? Iya. Ya. Are you okay? Oke. Jadi pertanyaan ini penting karena kalau kita nggak baik-baik saja, perlu secara sosial kita harus menyapa orang. Are you okay? Apa baik-baik saja? Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang menghadapi tekanan kehidupan. Iya, benar, Pak. Khususnya pandemi, kemudian PHK Iya. berturut-turut Iya. menimpa banyak orang Iya. yang tadinya biasa mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi tiba-tiba tidak ada pendapatan, Iya. income. Benar. Ini membawa stres yang akan naik kepada tingkat yang lebih tinggi, depresi. Iya. Depresi yang tidak bisa terkendali yang menyebabkan penyakit mental yang menyebabkan orang bisa membunuh dirinya. Oh, iya. Benar, Pak. Gitu. Tentu kalau kita definisikan bunuh diri ini, saya membaca tadi satu kutipan dari Ensiklopedia Britannica mengatakan bahwa bunuh diri didefinisikan sebagai usaha seorang atau seseorang untuk mengakhiri. Jadi usaha seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sukarela atau sengaja. Sukarela dan sengaja. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok kenapa bisa orang secara sukarela dan sengaja bunuh diri? Iya. Kenapa? Nah, itu karena ada tekanan dalam kehidupan itu. Ada yang karena perasaan tertekan, rasa malu. Iya. Nah, itu diceritakan di Alkitab, ada seorang raja karena malu dia, sudah bunuh diri saja. Oh, iya. Nah, ada banyak hal yang menyebabkan orang malu, nasihatnya nggak diterima, dia bunuh diri. Nah, diceritakan semua, diceritakan di sana. Mungkin tekanan dengan hutang piutang, Iya. malu sama orang. Sebenarnya hutang, jangan kita malu. Kita ketahui saya berhutang, Iya. tapi tidak masalah dengan hutang, karena hutang bisa diselesaikan. Iya. Jadi akhir-akhir ini banyak orang menghadapi banyak tantangan kehidupan. Hutang tidak bisa terbayar, kemudian nasihatnya orang tidak dengarkan, Iya. kemudian dia tadinya posisi yang tertinggi tiba-tiba jatuh, tadinya punya income tidak kemudian income. tidak punya, kemudian ada anggota keluarga yang meninggal, Iya. dia sedih, Iya. kemudian dia tidak bisa pergi karena uang tidak ada. Iya. Orang tuanya meninggal, kemudian dia tidak bisa mengunjungi orang tuanya karena meninggal. Itu menyebabkan dia stres dan bisa depresi, sehingga orang bisa mengakhiri hidupnya dengan sukarela. Nah, proses-proses bunuh diri ini perlu kita perhatikan. Banyak orang berkata bahwa bunuh diri ini tindakan bodoh. Iya. Tindakan bunuh diri ini oleh orang Kristen mengatakan, beberapa komentator Kristen mengatakan bahwa orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak menghargai karunia kehidupan di dunia ini. Iya. Berarti ada karunia juga, Pak, ya? Ada karunia kehidupan. Sehingga hal-hal seperti ini terus dibicarakan, tapi tidak pernah menyelesaikan masalah bunuh diri. Tetap aja orang bunuh diri. Iya. Sekalipun kita berkata bahwa bunuh diri itu tidak menghargai kehidupan. Terus ada dalam dunia agama orang mengatakan yang bunuh diri masuk neraka. Iya. Tapi juga tetap ada orang bunuh diri. Iya. Jadi pengajaran-pengajaran ini sifatnya adalah temporary yang belum bisa menyentuh kepada akar persoalan. Mengapa orang bunuh diri? Iya. Sebenarnya kalau kita membaca ayat tentang Yesus Kristus yang bertumbuh, itu sangat lengkap dia menceritakan itu di Lukas 2 ayat 52. Nah, kita harus bersumber dari situ dulu sebagai ayat inti kita ya, supaya orang memahami bahwa konsep kehidupan manusia itu meliputi 4 hal. Boleh saya bacakan, Pak? Boleh. Pemirsa, mari kita mau baca dalam Lukas 2 ayat 52. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar. Ini kita kategorikan, ini bertambah besar adalah fisik ini. Oh, iya, fisik. Bertambah fisik. Fisiknya tambah besar. Ya, fisik. Dewasa. Jadi fisik, oke.
Kemudian bertambah hikmatnya. Iya. Dan besarnya. Nah, bertambah hikmatnya ini mental. Jadi sudah dapat dua dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi mental. Kemudian dan makin dikasih oleh Allah. Ini dikasih Allah itu secara spiritual. Spiritual hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Kemudian manusia. Dan dikasihi juga manusia. Ini sosial. Jadi 4 komponen atau 4 dimensi kehidupan ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi orang-orang Kristen umumnya, supaya jangan ada orang Kristen lagi bunuh diri karena tidak mengerti 4 hal ini. Kita tidak perlu mengatakan orang bunuh diri begini akan begini, dia tidak menghargai kehidupan. Tidak, orang itu sudah namanya kecelakaan jiwa. Saya katakan kecelakaan jiwa. Kalau kecelakaan fisik ya dia jatuh dari motor, fisik jadi rusak, itu kecelakaan fisik. Tapi kalau kecelakaan mental, jiwanya itu bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, kita sering hanya mengobati yang di luar, yang nggak kelihatan. Ini mental, ini tidak diobati. Iya kan? Sehingga banyak orang akhirnya punya penyakit mental ini. Ada yang mental jiwanya mengalami sakit mental permanen, ada yang temporary. Tapi ini semua membutuhkan pengelolaan yang baik. Jadi kita secara fisik kita selalu diajarkan itu di sekolah-sekolah Kristen, harus diajarkan fisik harus sehat. Maka dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mens sana in corpore sano. Nah, itu kan waktu di SD kita diajarkan itu, SMP olahraga, senam kesegaran jasmani. 4 sehat 5 sempurna ya, Pak. Kemudian 4 sehat 5 sempurna. Karena pemerintah itu mengetahui persis bahwa kehidupan dari manusia kita ini harus meliputi, harus sehat secara fisik, sehat juga secara mental. Kemudian yang ketiga, kita sehat juga spiritual. Dan yang keempat, sehat secara sosial. Nah, mungkin ini yang kita perlu perhatikan 4 ini. Secara fisik mungkin kita sudah tahu. Dulu kita harus olahraga, senam pagi, kesegaran jasmani. Itu semua ini dididik ini dari SD kita supaya jaga kesehatan dengan olahraga. Kemudian dikatakan makanan bergizi di fisik. 4 sehat 5 sempurna. Minum susu. Wah, itu semua menyangkut fisik. Karena negara hanya bisa memberikan kontribusi ini. Kemudian mentalnya dididik. Untuk menjadi mental yang bagus, dididiklah tentang pendidikan moral Pancasila. Itu semua adalah peran pemerintah dalam membangun karakter bangsa supaya sehat secara mental. Kalau sehat secara mental ini nggak ada orang anarki dan brutal. Tapi kalau nggak sehat mentalnya, wah dihancurkan semua. Ini karena mental ini. Mungkin kita katakan gila ini orang fasilitas umum dihancurkan segala macam. Ini kan sakit. Nah, sakit mental ini karena sudah tidak ada pendidikan moral Pancasilanya. Nah, ini kalau ini kita bisa kembalikan ini dengan bagus, ini sama dengan membangun karakter bangsa yang bagus. Jadi ini juga perlu diperhatikan mental. Peran gereja juga membangun mental ini melalui pendidikan Kristen yang baik. Kita harus membuat berpikir selalu positif, tidak selalu mencurigai orang lain, bersandar kepada Tuhan, berhubungan dengan baik kehidupan ini. Jadi mental, secara spiritual agama berperan penting dalam kehidupan ini. Agama sekarang ini mengajarkan tentang bagaimana secara spiritual orang bisa bangkit. Karena dengan kekuatan spiritual ini bisa menjadi sehat spiritual, itu sangat bagus. Tapi banyak agama tidak menghidupkan yang spiritual life, tapi lebih kepada religious life, kehidupan agama daripada spiritual. Nah, spiritual life ini harus diajarkan bahwa dimanapun kamu berada, posisi dimanapun kamu berada, ada Tuhan di sana. Bahwa Allah besertamu, Tuhan besertamu. Sehingga menimbulkan bahwa kalau dia beserta Tuhan, mana mungkin dia akan takut. Mana mungkin dia tidak akan bisa diselesaikan masalahnya. Tuhan beserta dia. Sehingga dia hatinya menjadi tenang. Jadi secara spiritual kita mengajarkan hal-hal yang sifatnya rohani. Bukan hanya hal-hal dalam ketaatan dan agama itu penting. Tapi religious life tanpa dengan spiritual life
akan menyebabkan orang itu tidak mempunyai pandangan ke depan, jauh ke depan. Pandangannya menjadi sempit kalau cuma religious life. Karena religious life itu hanya berhubungan dengan ketaatan. Ingat baik, orang beragama banyak yang bunuh diri. Iya, benar. Ada saktenya, Pak ya. Bahkan pemimpin agama menganjurkan bunuh diri massal. Itu terjadi tahun berapa itu di Waco, Texas. Tahun Sekte David Koresh, 28 September 93 di Waco, Texas. Itu bunuh diri yang akhir-akhir yang paling besar di abad ini. Tapi sebelumnya sudah ada sekte bunuh diri yang sekte kuil rakyat. Itu berapa banyak itu? Jim Jones ya. 18 November 78. Hampir 909 orang yang meninggal bunuh diri. Minum racun cyanida. Ya kan? Sekte Gerbang Surga. Sekte Kuil Matahari. 50 orang dan sekte David Koresh. Jadi dunia agama ketika mereka mengajarkan yang sifatnya aturan agama yang menyebabkan spiritual tidak terbangun. Jadi dalam agama pun harus ada keseimbangan antara pengajaran agama dan pengajaran spiritual life. Makanya kehidupan itu religious life dan spiritual life seperti koin. Jadi di depan dan di belakang itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Religious life tanpa spiritual life akan mengakibatkan sakit secara spiritual. Nah, sakit spiritual akhirnya mereka bunuh diri massal, sekte agama lagi kan. Jadi kita kan bisa melihat di sana orang-orang yang sakit secara spiritual juga sakit secara mental, bukan cuma terjadi sekarang ini, zaman Alkitab juga sudah ada. Nah, mungkin kita misalnya salah satu di Alkitab dicatat itu ada 7 sebenarnya, tapi 6 yang betul-betul real. Kalau masalah Simpson itu masih perdebatan, apakah dia bunuh diri, sengaja bunuh diri, atau memang mau membunuh orang banyak, tapi ikut mati. Tapi kita lihat seperti Abimelek bin Yerubabel, itu di Hakim-Hakim ya, bukan di 1 Samuel ya, di Hakim-Hakim 9 ayat 54. Nah itu ya, kita mau baca dulu di Hakim-Hakim 9 ayat 54 pemirsa. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Unuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujang itu menikam dia sehingga mati. Iya. Jadi ini cerita Abimelek, raja Sikem. Dia ingin menyerbu satu tempat. Kemudian ditutup pintu gerbang, dia paksa masuk. Kemudian ada di atas soto seorang perempuan menjatuhkan batu kilangan mengenai kepalanya. Batu kepalanya hancur, tapi masih ada nafas dia. Abu Jahnya bilang, "Bunuh saya, jangan sampai cerita nanti orang bilang, oh dia mati di gerbang itu Sikem itu karena dibunuh oleh perempuan." Jadi perasaan malu, jadi mentalnya itu sakit. Mentalnya sakit karena dia merasa bahwa kalau dia mati karena perempuan kan malunya itu. Jadi daripada malu, lebih baik kamu bunuh saya supaya mati dibunuh oleh ajudannya atau bujangnya disebutkan. Jadi ini salah satu penyakit mental. Seorang raja bisa sakit mental. Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang raja nggak sakit mental hari ini. Jadi seorang pemimpin negara bisa sakit mental. Nah, itulah sebabnya tidak bisa dia memaksakan diri untuk menyerang sekelompok orang di Sikem dengan kekuatannya, dengan paksaannya, dengan otoriternya. Nah itu menyebabkan orang kalau sudah menyangkut, sudah masuk kepada kerangka otoriter, itu sudah sakit mental. Jadi Raja Abimelek ini sudah sakit mental, sehingga sakit mentalnya ini dia jangan sampai pun ketika dia mati, jangan sampai mati pun terhina karena mati sama perempuan yang dijatuhkan hanya pakai batu. Tapi akhirnya ketahuan juga diceritain kan. Akhirnya ketahuan juga. Ini kan menceritakan tentang kegagalan seorang raja yang bermental. Jadi kegagalan di sini adalah mental dan spiritual. Secara fisik dia mungkin gagah sebagai seorang raja. Tapi secara mental dan secara spiritual, bahkan secara sosial dia mungkin juga tidak bagus. Karena memaksakan kehendak kepada rakyat.
secara otoriter. Jadi dia secara mental, secara visual, dan secara sosial sudah sakit. Walaupun fisiknya sehat-sehat, tapi kalau tiga ini sakit bisa menyebabkan kematian juga. Iya. Nah itu terjadi. Bagaimana akhirnya seorang membunuh diri karena persoalan itu. Nah, Saul juga salah satu contoh. Iya. Nah, Benar, Pak. Saul di dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Kalau di Saul ini bukan cuma Saul, bahkan pembawa senjatanya Saul juga ikut bunuh diri. Nah, 1 Samuel 31 ayat 4. Mari pemirsa kita mau baca dalam 1 Samuel 31 ayat 4. Lalu berkata Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Iya, coba kita perhatikan. Ini penyakit ini. Iya. Orang-orang tidak lihat tentang masalah sunat dan tidak bersunat ini. Iya. Coba kita lihat masalahnya di situ. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku." Kenapa? Dia sudah dalam keadaan yang terjepit. Kemudian dia sudah payah, Iya. udah mengalami luka parah, dan dia berada dalam pertempuran. Nah, takutnya adalah orang-orang yang tidak bersunat ini akan membuat dia mempermalukan dia. Iya. Nah, perhatikan ini. Ini secara spiritual ada superior, ada ego yang sangat tinggi dalam diri Raja Saul, bahwa dia merasa orang-orang yang tidak bersunat ini adalah orang rendahan. Nah, di kalangan bangsa Yahudi mendidik agama mereka itu superior. Sehingga yang bersunat itu adalah orang kelompok nomor 1, yang tidak bersunat adalah kelompok orang-orang yang menjijikan. Oh, ada kelompoknya. Sehingga mereka tidak akan bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Nah, mereka ini orang-orang yang bersunat karena mengikuti Abraham sebagai pendahulu, sebagai pemimpin mereka, sebagai bapak orang percaya yang diceritakan, sehingga mereka bersunat karena mengikuti turunan mereka begitu. Jadi ketika orang tidak bersunat, mereka kan menyerang orang-orang yang tidak bersunat, orang bangsa-bangsa lain di luar daripada Israel. Tapi apa yang jadi? Apa yang jadi adalah mereka hampir terkalahkan di situ, dan saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bunuh diri. Nah, ini sakitnya adalah mental, secara dan spiritual. Iya, Pak. Apa yang jadi? Nah, bujangnya pun ikut bunuh diri. Kalau dibaca di ayat 5. Mari pemirsa kita mau lanjut baca kembali dalam Samuel 31 ayat 5. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu matilah bersama-sama dengan Saul. Ini juga sakit. Dia lihat pemimpinnya. Jadi ini memang mengikuti pemimpin. Jadi kalau dia mengikuti pemimpin, berarti harga dirinya tidak ada harga kalau pemimpinnya sudah mati. Ini follower yang berbahaya. Sehingga para pemimpinnya mengatakan, "Ayo kita mati." Mati bersama. Nah, orang-orang yang mengikuti sebagai follower itu, sebagai pengikut ini juga mengalami disebut sakit mental. Sakit namanya karena kecintaannya kepada pemimpinnya. Kita tidak boleh mencintai pemimpin, kita harus mencintai Tuhan. Iya, mengidolakan. Mengidolakan Tuhan, bukan mengidolakan pemimpin. Karena dia idolakan pemimpinnya, dia juga takut perasaannya pemimpinnya udah mati, ikut aja mati bersama-sama. Mungkin pertimbangannya banyak sih. Wah, kenapa kamu tidak tolong rajamu? Kenapa kamu ini dan sebagainya? Kenapa kamu tidak bisa tolong dia? Itu menyebabkan dia sakit, tertekan jiwanya. Itu juga penyebabnya. Jadi ini mental spiritual ini penting. Nah, kebanyakan kita ini hanya memberikan nasihat. Nah, orang-orang yang mau masuk pada proses bunuh diri itu tidak perlu nasihat. Orang-orang yang mengalami stres dan depresi tidak perlu nasihat. Yang perlu ada kita memberikan empati. Iya, benar, Pak. Empati. Ya, kalau misalnya dia ada masalah keuangan, kita tolong keuangannya. Masalah tidak ada makanan di rumahnya, kita bawa. Kalau dia mungkin malu kalau kita bantu melalui orang lain. Atau jatuhkan uang di pintunya, kita pura-pura tidak tahu waktu berkunjung ke rumahnya, ya kan? Bisa saja, karena orang bisa malu dengan keadaannya. Orang malu dengan keadaannya, itu bisa menyebabkan orang bisa bunuh diri. Jadi jangan kita persoalkan kenapa orang bisa bunuh diri, tapi penyebabnya ini yang harus kita, akar persoalannya yang kita harus obati dulu. Mentalnya harus kita perbaiki.
spiritualnya, bahwa secara spiritual yang paling gampang kita katakan kata Immanuel itu Allah besertamu. Dalam kesulitanmu, dalam penderitaanmu, ada Allah besertamu. Amin. Jadi pasti penderitaanmu itu akan berakhir pada saatnya. Dia hanya menguji kekuatanmu. Bukankah Ayub pernah dicobai juga dulu? Dia mulai hancur, bisnisnya hancur, ternaknya apa semua, pokoknya habis berantakan. Anaknya mati, orang-orang menghina dia, membuli dia. Itu sakit lagi. Sakit itu. Tapi dalam keadaan sakit fisik, itu bisa menekan mental dan spiritual. Tapi akhirnya dia menemukan tentang kekuatan itu dari Tuhan. Sehingga dia pernah berkata, dulu aku hanya mendengar kata orang tentang Tuhan. Tapi sekarang aku dapat melihat, mengalaminya sendiri tentang kebaikan Tuhan. Jadi itu kita harus melihat bahwa fisiknya sakit. Mentalnya mau berusaha disakiti juga sehingga bisa bunuh diri nih. Kemudian spiritualnya mulai dibully. Wah, jangan-jangan kau ini banyak dosa sama Tuhan. Nah kan ini kan membuat orang hari ini banyak orang karena merasa terlalu tertekan dengan dosa, dan dosa itu yang menyebabkan orang banyak tertekan. Kalau mungkin yang lain-lain kesalahan, tapi dosa ini menyebabkan saya ini sudah tidak telah berdosa ini daripada saya ini, akhirnya bunuh diri. Tapi bersyukur cerita tentang orang saleh yang bernama Saul, secara fisik dia sakit, tapi secara mental, spiritual mau disakiti oleh kekuatan daripada iblis dengan caranya, tapi tidak berhasil. Oh, Daud, Pak. Si siapa nih? Ayub, Pak. Ayub. Iya. Ayub. Saya bilang Ayub tadi ya. Saul, Pak. Saul maksud Ayub. Ayub maksud saya. Jadi Ayub ini sakit dia, tapi tetap dia akhirnya pulih. Pulih. Nah, untuk bisa memulihkan orang sakit fisik, sakit mental, spiritual, itu perlu betul-betul secara sosial juga kita harus bisa memberikan sesuatu yang pertolongan supaya jangan sampai. Jadi harusnya kita tidak perlu berikan nasihat, tapi kita berempati. Nah, berempati bukan hanya simpati. Oh, turut berduka. Orang berduka itu dia sedih sekali. Kadang-kadang dalam kesedihan orang itu tidak tahu sedihnya orang bagaimana, sehingga dalam waktu singkat dia mengambil langkah bunuh diri. Dia dengar mamanya sudah sakit, dia tidak bisa bantu karena ekonomi tidak bagus. Dia juga kena PHK. Terus dia dengar mamanya meninggal, dia tambah sakit, stres, akhirnya bunuh diri. Nah, ini penyebab-penyebab semua yang perlu kita perlu pelajari supaya kita tahu cara masuknya untuk menolong orang-orang ini sesuai dengan bidang masing-masing. Oke. Ada berapa lagi yang ini? Ada Ahitofel. Ahitofel juga ini gantung diri ya. Gantung diri. Jadi banyak cerita Alkitab mengatakan tentang orang bunuh diri, termasuk Ahitofel. Ini gantung diri. Kemudian di 2 Samuel 17 ya. 2 Samuel 17 ayat 23 kita baca supaya pemirsa juga tahu bahwa di Alkitab itu bunuh diri itu ada kurang lebih 6 atau 7. Salah satunya adalah Samson, tapi masih perdebatan, tapi ada 7 yang tercatat. Nah, ini Ahitofel, siapa dia ini? Oke. Mari kita mau baca dalam 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangkannya pelana keledainya. Kita dengarkan dulu nasihatnya apa, nasihat ke siapa dia tidak diperhatikan. Nasihatnya nggak diperhatikan gara-gara nasihatnya kepada Raja Absalom, tidak diperhatikan karena ada mendengar lagi pandangan dari Husai, sehingga apa yang jadi? Apa yang dilakukan Ahitofel, karena ini masalah terbelakang, nasihatnya ada yang nggak didengarkan oleh Raja Absalom, akhirnya dia mungkin malu. Akhirnya apa coba? Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangkannya lah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya,
kemudian menggantungkan diri, demikianlah ia menggantung diri. Iya, menggantung diri, demikianlah ia mati lalu dikuburkannya dalam kuburan ayahnya. Iya. Nah, luar biasa ini Ahitofel. Hanya karena nasihatnya nggak didengar oleh Absalom, dia bunuh diri. Istilahnya ada persaingan ini. Iya. Penasehat raja. Satu Usai, satu Ahitofel. Ahitofel nggak didengar. Usai bilang itu nasihat Ahitofel itu tidak benar, tidak baik. Iya. Akhirnya dia merasa malu. Dan akhirnya apa yang jadi? Ya, Mengakhiri hidupnya, Pak ya. ya mengakhiri hidupnya juga dengan cara gantung diri. Tapi sebelum gantung diri dia beresin semua. Mungkin dia Mengatur urusan mengatur rumah tangga. warisan kepada anak-anak nanti untuk kamu ini dan Ada sebagainya. asuransinya, Pak. Ada asuransi dulu. Kalau sekarang ini ada asuransinya, kalau asuransi kan sudah ada ahli waris. Oh, iya. Kalau zaman dulu belum ada asuransi, biasanya tanah, warisan, ternak itu harus dibagi secara adil. Maka dibuatlah mungkin warisan itu mengatur rumah tangganya itu. Iya. Kata mengatur rumah tangga ini banyak komentar atau versi, tapi paling kurang kita bisa memahami bahwa dia juga sekalipun orang kerajaan, sekalipun orang yang dekat dengan raja, itu bisa bunuh diri. Jadi bunuh diri ini bisa macam-macam penyebabnya. Tapi yang paling penting itu ada 4 komponen atau dimensi kehidupan itu: fisik, mental, spiritual. Berarti ini sakit secara mental dan spiritual ini. Bahkan mungkin secara sosial. Iya, sosial hubungan dengan sesama. Pak ya. Hubungan sosial itu tidak bagus, mungkin merasa sakit hati, Iya, cemburu karena persaingan. Jadi kalau kita secara sosial tidak usah kita merasa bersaing dengan satu sama lain. Nah, kalau dia hebat, biarlah dia hebat. Puji Tuhan, haleluya kita sebutkan. Tidak usah kita iri dan cemburu terhadap orang yang didengar, kita nggak didengar. Iya. Tapi kita berani tetap menyuarakan kebenaran tanpa harus ada merasa sakit hati. Iya. Nah, Pak. ya supaya kita jangan sakit. Iya. Ada seorang yang tidak beragama, dia ateis, dia pernah berkata sama saya, kamu ini suka menyinggung perasaan orang lain. Ya saya singgung-singgung orang beragama. Ternyata orang beragama ini cepat sekali tersinggung. Dia berkata bahwa saya nggak pernah akan tersinggung. Saya tidak akan pernah, dia bilang, disakiti orang. Kalau secara fisik saya tentu orang tidak akan sakit. Kalau disakiti secara fisik, saya bisa lapor polisi dong. Oh, iya, Tapi iya. kalau menyakitinya dengan kata-kata, sindiran, hujatan, biarin aja. Selama saya tidak mengizinkan pikiran saya untuk sakit, saya tidak akan sakit. Benar, Pak. Balik lagi sama dia itu, dia sendiri yang sakit. Jadi bayangkan ya, orang-orang saja secara ateis yang tidak beragama, tapi kekuatan spiritualnya itu tinggi. Luar biasa. Pak. Spiritualnya tinggi, bahwa mereka itu, saya lihat jarang orang-orang ateis itu bunuh diri tuh. Iya, Pak ya. Karena Hebat, Pak. mereka berpikir tentang kekuatan sosial spiritual, sehingga mereka sering memuji orang beragama ini. Nah, jadi harusnya kita orang yang beragama, mari kita berpedoman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan bunuh diri loh. Iya. Tapi dia dibunuh, Iya. digantung oleh orang. Tapi ketika kita membaca Lukas 2:52, sebenarnya Lukas seorang ahli, Dokter ya, Pak. dokter. Iya. Dia berkata bahwa dia sebagai seorang dokter, orang itu kehidupan itu bisa sakit bukan cuma secara fisik, Iya. tapi juga bisa mental, bisa spiritual, Iya. dan sosial. Ini dokter, Dokter yang jelasin ya, Pak, ini ya? tabib ini. Ini tabib pada zaman itu, pada zaman Yesus. Perjanjian Baru ini, dia seorang tabib, seorang dokter kalau sekarang ini. Iya. Berarti dia ini belajar banyak hal, Iya. sehingga dia berkata bahwa Yesus makin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, Iya. dan misalnya dikasih Allah dan manusia. Sehingga oleh para teolog, pelajar Alkitab merumuskan 4 dimensi kehidupan dari Lukas 2:52, yaitu dimensi fisik, dimensi mental, dimensi spiritual, dan sosial. Nah, ini harus diingat, ini 4 komponen atau 4 dimensi ini, supaya kita betul-betul, apakah saya sudah sehat secara fisik, kita mulai, apakah sehat secara mental. Kita harus buat itu semacam introspeksi diri, kesehatan mental kita udah bagus nggak? Kalau kita masih mudah tersinggung, itu pertanyaan masih sakit kita kan gitu. Secara spiritual, bagaimana kita hubungan dengan pencipta kita? Secara sosial, bagaimana hubungan sesama kita, teman, persahabatan? Apakah kita sakit hati dan sebagainya? Ya kita nggak perlu sakit hati lah.
mungkin kita bisa memberikan pelajaran bagi orang. Kalau orang begini sifatnya, tinggalkan saja, lupakan saja, tinggalkan dan lupakan, biarkan saja dia supaya menjadi pelajaran bagi orang tersebut dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang itu mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian yang berbeda dan mempunyai privasi yang berbeda. Karena kita ini unik diciptakan Tuhan, tidak ada yang sama. Beda-beda. Beda-beda, dan kalau beda-beda ciptakan Tuhan berarti kita lah champion semua. Jadi tidak boleh kita mengurangi orang punya menyakiti mental orang karena orang ini rendah, kita katakan kita ini, oh ini terhukum orang ini. Karena pada zaman Yesus banyak orang menghakimi orang yang susah, yang miskin, sehingga Yesus harus membangkitkan mental mereka, mengatakan berbahagialah orang miskin. Nah, ini pelajaran. Tapi apakah benar-benar begitu? Tidak benar-benar begitu, sebab bahagia itu banyak yang bahagia orang kaya kan. Tapi berbahagialah orang miskin dalam pengertian supaya orang yang miskin itu, yang tadinya dihukum oleh karena mereka miskin karena dianggap mendapatkan kutuk, ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang miskin, akhirnya timbul semangatnya. Semangat kembali. Jadi kita harus memberikan semangat kepada orang, bukan memberikan nasihat. Memberikan semangat kehidupan. Hidup ini masih panjang, mari kita nikmati kehidupan. Kalaupun susah sekarang ini, tidak apa-apa, tidak masalah. Ke depan akan senang. Amin. Walaupun sekarang ini berhutang banyak, berikut akan jadi kaya. Nggak usah terlalu. Sehingga kita tidak perlu pusing dengan kehidupan ini. Ada orang yang sangat susah dengan hutang-hutang. Saya bilang ya, ada banyak cara untuk bagaimana caranya supaya hutang selesai dan tidak membuat kamu menjadi mentalmu jadi rusak. Ya kan? Kalau tekanan dari debt collector bisa membuat tekanan mental. Oke. Kira-kira demikian. Jadi jangan sampai ada orang merasa tertekan secara mental, secara spiritual, banyak dosanya dan sebagainya. Secara sosial jangan kita bully orang. Kalau kita suka membuli-buli orang merasa dibully, bahaya sekali, bisa bunuh diri orang tersebut. Makanya Lukas 2:52 ini sangat bagus. Dr. Lukas menganjurkan kita harus melihat bagaimana fisik, mental, spiritual dan sosial itu supaya sehat secara keseluruhan. Ada lagi Zimri ya, di dalam Zimri. Nah, kita sebutkan saja ayatnya, mungkin tidak usah baca. 1 Raja-Raja 16 ayat 18 ya. 1 Raja-Raja 16 ayat 18. Iya. Zimri. Segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu membakar istana raja itu, sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Itu. Jadi dia bakar istana kerajaannya, kemudian dia mati bersama-sama dengan bangunan-bangunan itu hancur, terbakar, dia ikut mati. Jadi bunuh diri juga ini. Nah, kemudian Simpson. Simpson perdebatan. Dia nggak bunuh diri. Samson kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia Simpson. Nanti kalau pemirsa lihat cari Samson, nggak ada kitab yang ada Simpson. Yang ada Samson Betawi yang keluar. Oke, jadi kita lihat tentang Simpson ini ya. Simpson Pak. Simpson ini adalah hakim termasuk hakim-hakim ini ya. Dia hakim di Hakim 16 ya. Hakim 16 ayat 30. Nah, ini adalah contoh-contoh orang yang bunuh diri di Alkitab, saudara. Mungkin kita bisa baca, pemirsa, dalam Hakim-Hakim 16 ayat 30. Berkatalah Simpson, dialah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, jadi masih banyak perdebatan apakah dia bunuh diri atau dia membunuh. Tapi kalau secara historinya, dia rencana membunuh orang banyak itu, tapi dia juga siap mati dengan pembunuhan itu. Itu namanya bunuh diri. Kayak sekarang bom bunuh diri. Dia ingin membunuh orang tapi dia ikut bunuh diri juga. Jadi ini sudah sakit juga ini. Simpson ini lagi sakit dia secara
secara mental, secara fisik matanya dibutakan. Iya, buta. Jadi dia pikir saya mau hidup juga buat apa lagi, udah buta gini. Iya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan lagi. Jadi dia pikir sudahlah Tuhan kasih kesempatan saya sekali lagi ini. Iya. Udah. Akhirnya dia menggoyang, dia punya apa, dia mau Pegang. memegang itu Tiang. tiang itu, dan akhirnya banyak rubuh, kemudian banyak orang mati. Dan dikatakan lebih banyak orang mati pada saat dia mau mati itu daripada ketika dia hidup. Iya. Dia Soalnya pada ngumpul di situ. pada ngumpul ini pesta pora ini, aduh, orang yang terkuat dari Israel mereka tawan, mereka sudah butakan matanya. Iya. Nah, ini menyebabkan dia stres secara fisik, dia sudah sakit Iya. mata. Iya. Itu belum tentu dikasih obat mata itu. Wah, tidak ada dioperasi, tidak ada, dia sudah sakit. Aduh, menderita sekali itu. Rasa nyerinya bagaimana, ya kan? Ya, sangat menderita kalau kita lihat. Demikian juga yang terakhir yang dicatat di Alkitab itu Yudas. Iya. Ini Yudas. yang luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Ini orang yang paling dekat dengan Yesus ini. Iya. Ini bendahara terbaik yang mengatur keuangan pada zaman Yesus pergi memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Tapi apa yang jadi dengan Yudas, salah satu dari murid Yesus ini? Mari kita mau baca pemirsa dalam Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Menggantung diri. Tidak pakai kan. Nah, jadi dia menggantung diri. Jadi dia menerima suap 30 keping perak. Coba pemirsa bisa cari tahu tentang 30 keping perak itu berapa kursnya itu. Nah, itu pada akhirnya nanti 30 keping perak itu bisa menjadi membeli sebidang tanah yang disebut tanah darah. Tanah darah. Berarti Akal juga darah. besar juga. Iya, besar. Jadi bisa membeli satu bidang tanah itu. Jadi itulah hasil daripada suap yang diterima oleh Yudas. Tapi akhirnya Yudas ini dia berharap sih, Yesus kan sudah berapa kali rencana pembunuhan tapi selalu lolos. Dia tahu tentang kekuatan Tuhan Yesus, ketuhanan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus bisa menyelidap dan bisa menghilang. Tapi pada saat itu Yesus menghampakan dirinya dan dia seperti manusia yang siap dibawa ke pembantaian. Dia rasa terpukul sekali hanya karena uang 30 keping perak ini. Yesus harus dieksekusi. Dia datang ke tempat mana itu, dia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ menggantung diri. Jadi orang kalau penyesalannya terlalu tinggi, tidak disertai dengan melihat masa depan di dunia ini, bahwa kita bisa menikmati hidup lebih baik, menyesal kemudian menata kehidupan, tapi dia mengakhiri hidupnya. Artinya dia tidak menikmati kehidupan selanjutnya. Sebenarnya dia bisa masih umur panjang tapi udah pendek umurnya, karena dia tidak menikmati karunia kehidupan di dunia ini. Nah, ini. Jadi inilah contoh-contoh orang yang bunuh diri. Ada banyak contohnya, nanti pelajari pemirsa tentang orang-orang yang bunuh diri Alkitab, apa penyebabnya. Tapi Dr. Lukas atau Lukas 2:52 mengungkapkan tentang Yesus. Jadi kita harus melihat pada contoh Yesus. Yesus itu bertambah besar, bertambah hikmatnya dikasih Allah dan manusia. Nah, mari kita bertumbuh secara lengkap, bukan bertumbuh lagi ya. Kita menyadari. Kalau bertumbuh itu berarti masih anak-anak. Jadi kalau orang masih bertumbuh, masih anak-anak, tapi kita mari menyadari bahwa kita hari ini bisa kita lengah dari secara fisik. Orang kalau menderita penyakit terus menerus bisa bunuh diri juga. Sakit fisik bisa menyebabkan orang bunuh diri. Saya bunuh diri saja, kayaknya saya tidak sembuh ini. Bisa apalagi orang seperti kena corona. Itu ada orang yang pernah kasih testimoni, lebih saya mati saja ini dia karena sudah kena corona. Nah, ya kan, harapannya nggak ada, Pak. Iya, karena orang corona sekarang ini kan dicap masyarakat bahaya ini. Lo kena corona ini. Apalagi orang bisa ceritakan tentang penyakit corona ini, oh ini karena dia banyak salahnya ini segala, hanya terhukum. Dan
akhirnya dia juga merasa udah anda bisa sembuh, ini dia udah batuk-batuk yang kena corona, ini dia bunuh diri. Bisa terjadi begitu. Kemudian kehilangan pekerjaan bisa membuat orang bunuh diri. Jadi apa yang kita harus lakukan? Beritahukan melalui nasihat tidak perlu, tapi kita memberitahukan tentang mari kita sadarlah. Makanya kalau dalam ini coba sadarlah. Kalau saudara kita yang muslim mengatakan istighfar, itu kan satu cara yang sangat bagus supaya orang sadar. Supaya sadar jangan sampai melakukan tindakan yang dianggap orang lain bodoh, padahal ini lagi sakit. Dia lagi sakit jiwanya, sakit spiritualnya, sakit sosialnya, sakit fisiknya, bisa menyebabkan orang bunuh diri. Nah, ini harus disembuhkan. Cara menyembuhkannya adalah harus sadar dulu. Sadar bagaimana saya secara sosial. Ada nggak secara sosial ini yang perlu diperbaiki? Tidak ada yang tidak bisa diperbaiki. Secara spiritual, apakah hubungan saya dengan Tuhan ini perlu diperbaiki? Apa mental saya sudah kuat? Bagaimana mental saya? Kemudian secara fisik, apa saya sudah sehat? So, kadang-kadang sakit fisik bisa menyebabkan merembet ke mental dan juga spiritual dan sosial. Salah seorang pernah dia sakit asam urat yang akut. Jadi agak mudah tersinggung. Jadi orang sakit kan cepat tersinggung. Oh iya, benar Pak. Iya. Karena dia mengalami sakit Pak. Iya. Jadi kalau orang sakit cepat tersinggung, kita harus maklumi. Kita harus maklumi lagi sakit dia ini. Ya, kalau lagi sakit ya dia diam saja, nggak usah dinasihati. Apalagi darah tinggi. Lagi darah tinggi ya ini. Jadi penyakit fisik darah tinggi, penyakit asam urat, penyakit liver, penyakit dan lain-lain, banyak penyakit. Sakit gigi juga Pak. Sakit gigi, coba orang sakit gigi kamu ajak dia macam, pusing dia kan, pening dan sebagainya. Jadi orang lagi sakit ini disadari dulu orang lagi sakit. Kalau kita tahu kita sakit, lebih baik kita jangan ambil keputusan. Lebih baik kita istirahat. Makanya orang sakit disuruh istirahat, tidur. Nah, kalau enggak bisa terganggu hubungan sosial nanti. Karena dia lagi darah tinggi, ya orang dia bisa tersinggung orang lain, dia bisa semprot, menyebabkan juga kalau orang itu juga nggak sehat secara mental, dia akan tersinggung, sakit hati. Jadi kata orang kalau kita lagi sakit, lebih baik berdiam diri di rumah. Sakit secara fisik, lebih baik berdiam diri, lockdown diri. Apalagi kalau sakit batuk-batuk sekarang ini, mendingan lockdown. Karena itu juga kan menyebabkan orang marah ketika kita batuk-batuk depan umum. Apalagi zaman corona pandemik begini. Benar Pak. Jadi cobalah kita mulai sekarang bahwa bunuh diri bisa terjadi kepada siapa saja. Itu menular juga Pak ya? Nah, ini sangat menarik. Menurut ahli siapa itu? Psikiater Pak ya? Psikiater mengatakan bahwa ini bisa menular. Nah, coba ceritakan, ada baca tentang menular ya? Iya, ada sih baca sekilas sih Pak. Bagaimana? Menular, iya Pak. Dia menular ya? Iya. Kenapa dia bisa menular? Karena dia melihat atau bunuh diri, dia bisa ikutan juga Pak. Ikutan bunuh diri. Apalagi kalau keluarganya yang bunuh diri. Iya, maksudnya begitu ya? Gitu, Pak. Ya, jadi menular ya, tapi bukan menular dalam konteks seperti penyakit yang apa ya, tapi cara berpikirnya jadi menular. Pak, iya. Ya, dia berpikir orangnya udah meninggal gitu yang dikasihi. Iya. Ya, dia nggak ada harapan ya ikut juga Pak bunuh diri. Seperti itu Pak. Jadi saran kita stop bunuh diri. Karena hidup ini masih panjang untuk kita nikmati. Bunuh diri tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya bunuh diri. Ada pertanyaan Pak nih Pak. Apakah bunuh diri itu bisa masuk surga Pak ya? Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, orang bunuh diri pasti masuk kubur. Oh iya. Udah masuk surga, masuk kubur dulu. Kalau masuk surga itu hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Tuhan. Tapi saya yakin secara pribadi Tuhan saya Tuhan baik, Tuhan yang baik. Allah itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dia akan pertimbangkan lebih baik bagi orang tersebut. Kalau saya ajarkan nanti bunuh diri masuk surga, semua orang pada bunuh diri ya. Padahal orang yang bunuh diri ini adalah dia harus kita ajarkan untuk menikmati kehidupan, jangan supaya tidak bunuh diri.
masih panjang hidup. Baru umur berapa? Masih bisa sekian kita nikmati hidup dengan senang-senang. Kita tanya, udah pernah ke Yerusalem? Belum. Waduh, bagi belum ke Yerusalem jangan dulu bunuh diri. Iya. Orang nggak jadi bunuh diri kan gitu. Iya. 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 Mungkin yang sudah berkeluarga anaknya masih kecil. Masih kecil, coba perhatikan anaknya masih kecil, Pak. Mungkin orang tuanya masih iya. ada. Iya, makanya banyak orang sekarang ini mendidik orang itu menjadi superior, menjadi kuat, hebat, teladan. Ada satu cerita di India. Orang itu lulusan luar negeri, disekolahkan. Mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus, gaji yang besar, punya rumah istri yang cantik, punya anak-anak. Tapi satu ketika dia kena PHK karena perusahaannya sudah merosot, mulai bangkrut, terpaksa kena PHK, berhenti. Nah, tidak siap dengan kehidupan ini, dia bunuh diri dan dia bunuh istrinya, dia bunuh juga anak-anaknya. Ini kan betul-betul sangat membuat orang itu tidak siap. Nah, makanya saya bilang pendidikan kita itu harus meliputi 4 dimensi. Supaya orang itu jangan hanya dididik dia punya knowledge, pengetahuan. Tapi didik dengan 4 dimensi ini. 4 dimensi ini. Didik dia secara fisik sehat. Didik dia secara mental harus sehat. Didik dia secara spiritual harus sehat. Dan didik secara sosialnya. Nah, ini mungkin kurang bersosial ini. Kadang-kadang orang yang tidak punya teman itu sendiri, yang suka loneliness, suka sendiri ini bisa lebih kecenderungan. Jadi mulailah ajar orang untuk bersosial. Hidup bersosial itu kan kalau kita ada masalah, kita cerita masalah agak plong dikit kan? Iya, benar Pak. Iya kan? Kalau dia tidak ada masalah, dia tidak cerita ke orang lain. Nah, itu juga menyebabkan banyak orang bunuh diri. Apalagi dia masa malu, dia punya gaji tinggi yang lalu, jadi pejabat di perusahaan besar, tiba-tiba jatuh. Hanya dia tidak tahu. Jadi karena dididik hanya secara pengetahuan saja, knowledge saja, tapi tidak dididik secara spiritual, secara sosial, secara mental dan fisik yang ini. Jadi harus 4 dimensi ini baru bisa menolong orang supaya tidak bunuh diri. Iya. Jadi akhiri ini semua tindakan-tindakan itu dengan cara proses pendidikan yang baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Jadi perbaiki hubungan sosial. Kadang-kadang sosial yang tidak baik ini menyebabkan orang juga bisa bunuh diri. Apalagi kalau dibully oleh sosial, media sosial. Ada orang kan bunuh diri karena dibully di media sosial. Bunuh diri. Benar Pak. Iya kan? Tapi bersyukurlah mereka-mereka yang berhasil mengalami trauma ketika dibully, tapi mereka bisa dipulihkan kembali. Apalagi misalnya terjadi peristiwa tsunami besar di Aceh, di Palu, ada ribuan orang mati. Itu kan keluarganya yang melihat keadaan ini bisa hopeless, trauma. Nah, makanya ada proses untuk menyembuhkan orang-orang yang disebut trauma healing, penyembuhan trauma. Jadi kita kadang-kadang tidak memperhatikan bahwa orang itu juga pasca dia trauma itu, pasca itu harus kita memberikan pemulihan, namanya trauma healing. Ya, supaya orang jangan membuat tindakan yang mengakhiri hidupnya karena sudah frustrasi dengan kehidupan ini. Kira-kira gitu, Pi. Jadi supaya jangan menularkan, semakin banyak orang nanti bunuh diri, semakin banyak orang bunuh diri. Kecuali seperti di negara lain yang melegalkan bunuh diri, wah itu berbahaya sekali. Jadi kita harus mencintai kehidupan. Jadi human behavior itu bagaimana karakter manusia ini perlu dipelajari supaya kita bisa membuat pendekatan yang lebih baik. Ahli-ahli human behavior boleh tanya sama mereka, boleh bekerja sama dengan mereka. Jadi gereja juga tidak hanya memerlukan pendeta, tapi juga memerlukan konselor-konselor secara psikiater. Karena anggota-anggota gereja ini juga bukan cuma masalah agama yang mereka pikirkan, bukan secara spiritual aja, tapi secara kehidupan sosial mereka juga harus kita perhatikan. Penting juga Pak. Jadi kalau pemimpin rohani juga harus memperhatikan, bukan hanya karena dia pemimpin rohani hanya bicara tentang spiritual, tentang hal rohani, tapi lihat juga secara sosial, bagaimana kehidupan sosial orang ini. Seperti ini, orang ini nggak bergaul dan sebagainya. Bagaimana mental orang ini perlu diperbaiki, perlu di develop. Benar Pak. Iya, kira-kira begitu. Ada tambahan, Vi? Udah Pak.
Pemirsa, mungkin ada pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar ya, bisa diajukan pertanyaan dan kita akan jawab pertanyaan itu. Mungkin untuk hari ini cukup ya Pak. Iya, Ya. jadi apa pesannya kepada pemirsa? Ya, kesimpulannya paling 4 aspek ini yang penting 4 Pak. aspek. Ya, dalam kehidupan ya, dalam fisik gitu ya Pak, dalam spiritual, dalam Sosial, sosial gitu ya. fisik, Dan mental, oh iya, spiritual, mental, dan sosial. Ya. Jadi 4 dimensi. 4 dimensi itu Nah, kesimpulannya. perlu kita apa namanya? Kita simpulkan bahwa 4 hal ini harus dipelajari, kemudian diintrospeksi apakah ukuran sosial saya sudah bagus, Iya. apakah saya sehat secara sosial. Iya. Kan banyak orang ketahui banyak musuh saya. Coba main saya dipikir, jangan ada musuh. Iya. Jangan ada musuh. Itu mempengaruhi kejiwaan kita. Iya, benar Pak. Semua orang sudah musuhi saya, ini dia orang bully saya. Jangan ada ini. Kemudian perbaiki hubungan sosial itu dengan baik, kemudian perbaiki hubungan dengan pencipta. Kemudian latih mental itu untuk jangan mudah mudah mendengar. Ya. Dengar, saring dulu. Iya. Kemudian jangan mudah terpengaruh dengan apapun. Iya. Jangan mudah terhasut. Iya. Jangan mudah terhasut. Diselidiki dulu. Selidiki dulu. Kalau orang ngomong begini jangan dulu percaya Iya. seperti itu. Selidiki dulu kenapa dia ngomong begitu. Iya. Nah, kami ngomong ini saudara-saudara karena ada banyak masalah yang terjadi hari Iya, ini. benar. Banyak orang yang frustrasi Iya. karena pandemi corona, COVID-19, kemudian karena masalah kehidupan, Iya. tenaga buruh, banyak yang kena PHK. Iya. Nah, ini juga menyebabkan masalah bangsa. Nah, kami hanya bisa memberikan kontribusi Iya. lewat siaran ini. Iya. Semoga kita bisa kembali kepada jalan yang benar untuk Iya. memikirkan 4 aspek kehidupan ini. Kemudian mari kita berusaha bahwa Tuhan beserta kita, Amin. bahwa orang-orang tidak seperti kita pikirkan Iya. menghukum kita. Orang itu pada dasarnya baik. Iya. Tidak ada orang yang menghukum, tapi banyak orang yang mengetes kita apakah kita kuat. Iya. Apalagi orang yang tidak beragama banyak mengetes kita, tapi tidak usah terlalu pikirkan. Selama kita tidak masukkan itu di hati kita, no problem. Iya. Nggak ada Maka masalah. katakan, are you okay? Oke. Kalau kamu okay, berarti katakan no problem. No problem. Oke, Iya. goodbye. Iya. Thank you. Bersama saya dengan Gusti Afi, bersama dengan Dani Kastanya. ya, kita jumpa lagi lain waktu. Shalom. Shalom.